Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik dan Go Privat dalam bimbel CPNS online gratis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan, khususnya materi mengenai 45 butir nilai-nilai Pancasila. Jadi sebelum kita mulai semuanya, saya ingin menyarankan kepada teman-teman semuanya, para pejuang CPNS, untuk tidak men-skip videonya agar teman-teman tidak gagal paham mengenai 45 butir nilai-nilai Pancasila. Jadi saya sarankan teman-teman menyiapkan catatan kecil untuk membuat apa saja 45 butir nilai-nilai Pancasila agar teman-teman dapat memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam mengerjakan soal TWK. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila yang pertama ini merupakan sila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang religius, dan kunci utamanya adalah mengenai ketuhanan atau mengenai keagamaan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat uraian dari butir-butir sila yang pertama. Yang pertama itu adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, pada sila yang pertama ini, kata kunci seperti yang tadi, yaitu mengenai ketuhanan atau keagamaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh soal berikut. Pemerintah menjamin pelaksanaan hari raya keagamaan setiap agama dan berlangsung aman tanpa gangguan. Pemerintah selalu mengarahkan kepolisian untuk menjaga ketertiban ketika hari raya keagamaan berlangsung. Setiap masyarakat pun mematuhi setiap himbauan dari pemerintah untuk menjaga dan menghormati pelaksanaan hari raya atau ibadah masing-masing agama. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5. Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka kita harus memahami soal ini. Ini merupakan aplikasi atau penerapan dari sila keberapa. Jelas-jelas di sini menjelaskan mengenai hari raya keagamaan, kemudian harus saling menghormati untuk mencapai ketertiban atau kenyamanan dalam menjalankan hari raya, maka harus saling menghormati dalam pelaksanaan hari raya masing-masing agama. Maka secara umum ini fokusnya menceritakan mengenai keagamaan atau saling menghormati antar umat beragama. Maka secara ini dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah yang A, yaitu sila yang pertama. Hal ini sesuai dengan bahwa sila pertama itu memiliki butir, yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus menjaga kerukunan agar dapat menjalani kehidupan beragama secara aman dan tentram. Oke, kita lanjut pada nilai sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini
kata kuncinya adalah kemanusiaan. Kata kuncinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat kita singkatkan menjadi kemanusiaan saja sebagai kata kuncinya. Untuk lebih jelasnya kita akan menguraikan apa saja butir-butir dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada 10, yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi, dalam mengamalkan Pancasila yang kedua ini kita dilarang untuk bertindak rasis. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Serta yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi, pada intinya pada sila yang kedua ini mengenai kemanusiaan. Untuk lebih pahamnya atau memahami dalam aplikasi soal, maka kita lihat contoh soal yang akan diberikan. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia banyak masyarakat Indonesia itu kehilangan pekerjaannya. COVID-19 juga berdampak pada keadaan ekonomi masyarakat sehingga banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mendorong banyak pihak untuk terlibat menyumbang dan membantu sesama, baik itu berupa sembako maupun bentuk uang tunai. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, seperti biasa kita pahami dulu maksud soal atau fokus soalnya. Di sini jelas ada pandemi COVID-19. Kemudian di sini kita lihat bahwa ini merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Di sini ada yang menyumbang dan membantu sesama, baik itu sembako maupun dalam bentuk uang tunai. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa ini merupakan kegiatan kemanusiaan dalam membantu sesama ataupun saudara kita yang sedang kesusahan. Maka otomatis dapat kita simpulkan bahwa ini jawabannya adalah yang B, yaitu sila yang kedua. Hal ini kenapa? Karena pada sila yang kedua itu kita memiliki nilai yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Di soal ini menjelaskan bahwa kegiatan kemanusiaan yang dilakukan di tengah COVID-19. Kita lanjut pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Soal sila yang ini kata kuncinya itu mengenai persatuan Indonesia, persatuan. Jadi segala hal ataupun perbuatan yang dapat memecah belah bangsa itu dilarang sesuai dan melanggar sila yang ketiga ini, yaitu mengenai persatuan. Untuk lebih jelasnya kita lihat butir-butir ataupun uraian dari Pancasila sila yang ketiga ini. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi kita walaupun memiliki kekuasaan ataupun kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan golongan ataupun pribadi. Maka itu harus dikesampingkan atau diutamakan, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita harus bisa bergaul dan bersosialisasi dengan orang-orang lain, saudara-saudara kita yang lain, agar dapat memahami satu dengan yang lain dan dapat menjaga persatuan. Untuk lebih jelasnya kita lihat aplikasi soalnya. Masyarakat Indonesia, kita lihat. Masyarakat Indonesia mengadakan aksi penggalangan dana untuk Palestina. Galangan dana tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat Indonesia untuk bangsa Palestina. Selain itu, kegiatan tersebut juga menunjukkan kecaman terhadap penjajah yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila. Jadi kalau kita lihat pada kalimat awal ini mengadakan aksi penggalangan dana. Secara ini dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan tindakan kemanusiaan. Jadi lebih mengarah kepada sila yang kedua. Tetapi tidak bisa kita simpulkan bahwa ini jawabannya yang B. Kita harus membacanya lebih lengkap lagi. Di mana di sini galangan dana tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat Indonesia untuk bangsa Palestina. Selain itu, kegiatan tersebut juga menunjukkan kecaman terhadap penjajahan. Jadi, inti di sini ada kata penjajahan di sini. Penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Hal ini termasuk pengalaman Pancasila. Jadi, kalau penjajahan tadi ini termasuk sila ke-3 Persatuan Indonesia. Karena kenapa? Di dalam sila ketiga ini memiliki nilai memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia itu menolak adanya penjajahan karena di sini berdasarkan kemerdekaan. Oleh sebab itu, tindakan ataupun aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu merupakan wujud dari sila ketiga, yaitu menolak adanya penjajahan dan mensuarakan agar Palestina bisa merdeka, kayak gitu. Jadi ini merupakan sila ketiga. Oke, lanjut pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini kuncinya itu bisa juga kita simpulkan sebagai demokrasi, permusyawaratan, musyawarah atau demokrasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada uraian butir-butirnya. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi sikap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi di sini lebih diutamakan kata kuncinya yaitu mengenai musyawarah ataupun demokrasi ataupun
setiap segala putusan yang menyangkut kepentingan bersama maka harus dilakukan secara musyawarah. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada contoh soalnya, aplikasi pada soal. Pada suatu hari terjadi tawuran antar dua kelompok pemuda. Hal ini Hal ini terjadi karena adanya salah paham antara dua kelompok pemuda tersebut. Oleh sebab itu, pihak kepolisian bersama tokoh masyarakat mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan solusi yang terbaik sehingga terjadinya perdamaian kayak gitu. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila, oke. Jadi kalau kita lihat pada kalimat pertamanya itu tawuran. Tawuran itu merupakan salah satu tindakan yang bisa menimbulkan perpecahan. Sehingga secara sekilas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C, yaitu persatuan. Tetapi secara menyeluruh di sini ada menyatakan bahwa adanya pertemuan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya dan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Hal ini pasti dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik agar dapat menyelesaikan masalah dan tidak terjadinya tawuran lagi. Maka jawaban yang tepat adalah mengenai musyawarah, yaitu yang D, yaitu sila yang keempat. Yaitu karena di dalam sila keempat itu terdapat butir di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi untuk mendapatkan solusi yang terbaik kita harus melakukan musyawarah dan mementingkan kepentingan bersama, bukan golongan satu ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjut pada sila yang terakhir. Sila yang terakhir ini yaitu mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini mengenai keadilan sosial, untuk lebih jelasnya apa saja yang dimaksud itu dengan keadilan sosial, maka kita lihat pada uraian butir-butirnya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita memiliki hak dan juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi di sini untuk lebih jelasnya kita lihat pada aplikasi soalnya. Yang 11 ada juga suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi di sini kita lihat contoh soalnya. Andi merupakan salah seorang pengusaha makanan. Andi selalu mengadakan pelatihan bagi karyawannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menambahkan skill dan wawasan agar pada karyawannya. Hal ini merupakan bentuk nyata Andi yang mendukung karyawannya untuk bisa membuka usaha secara mandiri pada suatu saat. Hal ini termasuk pengalaman Pancasila, oke. Jadi kalau kita lihat di sini bisa juga merupakan kegiatan kemanusiaan, tetapi hanya saja di sini yaitu tujuannya yaitu untuk mandiri, agar karyawannya bisa mandiri. Jadi di sini dapat kita simpulkan yaitu jawabannya yang E. Kenapa yang E? Jawabannya yang E. Jawabannya yang E karena yang E ini ada nilai atau butir dari silanya yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
gak dapat berdiri sendiri sini, yaitu mandiri. Jadi pertolongan ataupun pelatihan yang dilakukan oleh Andi ini untuk menjadikan Koreanya bisa mandiri suatu saat nanti. Sehingga ini merupakan yang tepatnya, yaitu sila kelima, karena tujuan Andi biar bisa karyawannya bisa mandiri dan berdiri sendiri. Ini untuk yang untuk aplikasi sila yang kelima. Jadi silakan teman-teman memahami lagi dan membahas soal-soal yang lain juga. Dan semoga video kali ini menjelaskannya. Silakan teman-teman memahami lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita tanggapi mengenai pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman membagi video ini kepada teman-teman yang lain agar dapat mempelajari mengenai materi Pancasila ataupun 45 butir nilai-nilai Pancasila. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.